Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Aan Pambudi. Pada semester ini saya juga akan mengampu mata pelajaran geografi untuk kelas 11 di semester 1. Nah, di sini selama masa pandemi ini gimana kabarnya? Sehat semua kan? Tetap jaga kesehatan ya. Nah, di sini Pak Aan akan menjelaskan tentang materi tentang pelajaran geografi di semester 1. Ada Indonesia sebagai poros maritim dunia di bab 1 ya. Nah, di sini ada gambar tentang hutan mangrove yang terletak di pinggir-pinggir pantai ya. Fungsinya hutan mangrove itu untuk mencegah dari pengikisan pantai. Karena Indonesia sebagai poros maritim dunia itu sudah terkenal sejak zaman dahulu. Sudah mulai dikenal dengan lagu nenek moyangku seorang pelaut ya. Jadi sudah terkenal sebagai poros maritim dunia. Nah, untuk tujuan pembelajaran atau kompetensi dasarnya ada beberapa kompetensi dasar, yaitu yang pertama memahami kondisi wilayah dan posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Yang kedua, menyajikan contoh hasil penararan tentang posisi strategis wilayah Indonesia sebagai poros maritim dunia dalam bentuk peta, tabel, dan atau grafik. Materinya yaitu tentang lokasi kepulauan Indonesia. Ada tentang perkembangan jalur laut di Indonesia, ada tentang potensi dan pengelolaan sumber daya kelautan di Indonesia. Nah, di sini kita belajar tentang lokasi kepulauan Indonesia. Indonesia itu negara yang berbentuk kepulauan ya, negara kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama tentang letak. Letak berdasarkan konsep lokasi di Indonesia ada dua letak ya. Ada letak absolut sama letak relatif. Kalau letak absolutnya Indonesia di daerah tropis pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur, atau dikenal dengan letak astronomis. Kalau letak geografis, Indonesia terletak di antara benua Asia dan benua Australia, serta Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Untuk luas Indonesia sendiri, luas Indonesia berkisar 8,3 juta kilometer persegi. Sangat besar ya. Terdiri atas 3 bagian daratan dan 2/3-nya bagian lautan. 3 bagian lautan. Terus ada batas. Batas ada di utara itu Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Sedangkan di bagian barat ada Samudra Hindia, Laut Andaman. Bagian timur ada Papua New Guinea. Bagian selatan ada Timor Leste, yang di Kepulauan Timur ada Australia, ada Samudra Hindia. Itu letak luas dan batas wilayah Indonesia, Kepulauan Indonesia. Nah, di wilayah Indonesia sepertiganya kan berupa daratan. Nah, karakteristik wilayah daratan Indonesia itu ada dataran tinggi, misalnya di dataran tinggi Dieng, di dataran tinggi yang letaknya di perbukitan ya, seperti di Papua, Pegunungan Jayawijaya itu di dataran tinggi. Terus ada di dataran rendah seperti di pantai di Jakarta, itu dataran rendah. Ada bukit dan gunung. Kalau yang dekat dengan kita ada Gunung Sumbing, Gunung Sindoro, ada bukit, Pegunungan Sewu, bukit dan gunung. Nah, di sini ada pembagian wilayah perairan Indonesia. Tadi kan sudah daratan, kita berlanjut ke perairan. Kalau perairan itu ada beberapa zona ya. Ada laut teritorial, ada zona ekonomi eksklusif, ada laut lepas, ada landas kontinen. Di sini ya, ada daratan. Kalau laut teritorial itu 12 mil laut, kedalaman penuh, negara pantai. Kalau zona ekonomi eksklusif 200 mil, 350 dengan landasan benua. Hak eksklusif ekonomi negara pantai, tidak ada hak politis. Jadi punya hak ekonomi eksklusif ya, bisa buat cari ikan, buat hak yang memiliki negara di pantainya.
Misalnya Indonesia 200 milnya itu punya hak ekonomi eksklusif. Terus ada lautan lepas ya. Kalau lautan lepas itu yang mengatur oleh Badan Otoritas Internasional. Nah, di sini ada, kalau daratannya ada daratan, ada landas kontinen, ada lereng kontinen, ada tanjakan kontinen, ada dasar laut, samudra. Terus fisiografis. Fisiografis berarti bentuk fisik ya. Di Indonesia itu terletak di antara dua ya. Ada paparan Sunda, ada paparan Sahul. Kalau paparan Sunda meliputi Sumatera, Jawa, Kalimantan. Kalau paparan Sahul di Papua itu paparan Sahul. Contohnya Kalimantan ada garis Wallace, garis Weber, garis Lydekker gitu. Ini daratan yang ada sekarang, Sumatera, Kalimantan. Kalau dulu juga ada daratan tapi sudah tenggelam karena zaman es berlangsung. Terus karakteristik morfologi. Kalau morfologi berarti bentuk muka bumi ya, yang ada di laut. Karakteristik morfologi di laut. Ada dangkalan, dangkalan berarti yang dangkal ya, 0 sampai 200 meter. Ada lubuk laut berarti agak dalam tapi berbentuk mangkok ini, lubuk laut. Terus ada ambang laut seperti gunung tapi tidak berapi. Terus ada palung laut. Palung laut berarti yang dalam, seperti di Palung Sunda yang kedalamannya bisa sampai 8.000 meter, atau Palung Mariana itu palung laut. Terus ada gunung laut. Gunung laut berarti gunung yang ada di laut ya. Contohnya di Gunung Krakatau itu gunung laut. Itu morfologi di laut. Terus ada jalur laut Indonesia. Perkembangan jalur laut Indonesia. Di zaman masa Kerajaan Nusantara itu ada benda-benda Samudra Pasai, Malaka, Kota Cina. Itu Samudra Pasai kan terkenal karena maritimnya ya, maritim. Terus ada masa kolonialisme. Masa kolonialisme berarti saat negara Portugis Belanda itu menjajah Indonesia. Ditandai dengan Portugis Selat Malaka yang menguasai Indonesia. Serta berkembangnya VOC saat Belanda datang ya, VOC. Terus masa kemerdekaan. Kalau masa kemerdekaan berarti Indonesia terkenal dengan Deklarasi Juanda yang menetapkan sebagai poros maritim dunia. Kalau di Indonesia berdasarkan PP nomor 37 tahun 2002 ada ditetapkan ALKI atau Alur Laut Kepulauan Indonesia. Ada beberapa ALKI, yaitu yang pertama ALKI 1, jalurnya ini ya, dari Laut Cina Selatan, Selat Karimata sampai Selat Sunda. ALKI 2 dari Selat Makassar sampai ke Bali. ALKI 3 dari Kepulauan Halmahera sampai menyebar ya ke Nusa Tenggara, ke Papua, ke Timor, Laut Timur. Ini wilayah kepulauan Indonesia. Nah, untuk mengoptimalisasi laut Indonesia sebagai jembatan Nusantara ada beberapa cara ya. Ada Ocean Based Development, pengembangan laut secara ocean di laut, misalnya pengembangan terumbu karang. Terus laut sebagai penghubung antar pulau di Indonesia, menghubungkan antar pulau ya, beberapa pulau dihubungkan oleh laut. Karena sepertiga daratan Indonesia itu ada sepertiga daratan dan 2/3 laut. Kemudian ada pembangunan tol laut di Indonesia seperti program Jokowi ada tol laut. Tol laut itu berupa kapal-kapal yang menghubungkan antar kepulauan di Indonesia.
potensi dan pengelolaan sumber daya kelautan Indonesia. Karena Indonesia kaya akan sumber daya kelautan, maka perlu dimanfaatkan supaya maksimal potensinya. Ada potensi ikan-ikannya, ada potensi ini mangrove, ada potensi terumbu karang. Nah, dikelolanya pakai apa? Pakai pembangunan yang berkelanjutan. Misalnya menangkap ikan jangan berlebihan dengan cara-cara yang tidak merusak ekosistem, sustainable ocean and seas. Terus dengan blue economy, dengan menggunakan teknologi yang ramah lingkungan, itu blue economy ya. Terus dengan coastal blue carbon. Ini untuk menangkap emisi gas CO2 di mangrove ya. Di mangrove dengan coastal blue carbon. Nah, mungkin itu materi tentang potensi Indonesia sebagai poros maritim dunia. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.